Eh, Gimana perasaannya Mbak Ibu setelah makan? Kita akan memulai kembali melanjutkan acara tadi sore ya. Kita akan nyanyi dulu ya biasa nyanyi kerja buat Tuhan sambil bergerak. Mari berdiri. Oh iya, gerakan minimalis. Gerakan minimalis. Gerakan halus. Pasangan dua-dua bebas mau sama siapa aja. Duh, aku randuwe ya. Mas Kantil, oh iya, Kamu hidup ya? belum bayar pula. Terima kasih ya saya. Mbak Santi karo Mas Santi kan? Lah aku lagi mubeng-mubeng. Alasan. Oke, sudah berpasangan itu semua ya. Seharusnya pas Ini ya sama saya ada strukturnya nanti. Nanti kalau habis ini ada pasangan. Siang kecil angkat tangan. Oke, kita sudah masuk kecil. Ternyata sudah menentukan semua. Jadi permainannya cukup gampang Bapak Ibu. Jadi setiap saya menyebutkan angka ganjil, misal 1, 3, 5, yang genap nanti nangkep tangannya ganjil. Tangan yang mana? Jadi udah ada paksanya tebas. Jadi tangannya salah
Salaman tapi jangan nyerut. Tahu. Ya. Terus bebas. Oh, ya, ya udah aku ganjil. Ya, satu. Terus? Ini genap. Ya. Tangan kiri bisa nggak? Aku ngomong gitu. Satu. Satu berarti yang Ganjil. genap nangkep yang ganjil. Ganjil yang genap Kalau bilang yang kalau yang dibilangin itu Ganjil, yang aktif yang baik. Nah, kalau genap misal 2 nanti ganjil nangkep genap gitu. Mungkin ganjil apa enggak? Yang Baru tanya anak dari bapak itu nanti yang aktif yang lawannya. Oh, kan? Oh, tapi yang sekarang yang Satu yang benar yang ini. ya, ya, Tapi yang aktif yang nggak disebut. 5. Dengerin. Jangan jadi tanya. Contoh yang melaksanakan bang. ganjil. Aku kan gak ada. Malah Bu Fitri terima hit. 2. Saya 3. 9. 4. Mau. Sudah siap? 10. Pokoknya itu yang harga diri. Lagi enggak? Ya, Sekali lagi. 22. Ada apa lagi? Ya, boleh. Kembali aja untuk kejutan Bapak Ibu, terima kasih. Lah, ngapain 20 nya satu kan? Roh Kudus yang beri kekuatan, bermenopang
sebelum kita mulai sesi kedua pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami akan membuka sesi kedua pada malam hari ini yang bertemakan memberi hidup bagi sesama. Kiranya apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kami semua, bisa menjadi tujuan apa-apa hidup kami. Ya Tuhan, kami pada malam hari ini juga berdoa untuk saudara kami, Bapak Anton dan Ibu Anton yang sedang dalam perjalanan ke Solo. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan mereka agar mereka bisa sampai di Solo dengan selamat. Kiranya Engkau juga memberkati putri mereka, Mbak Esther, agar Mbak Esther dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami menaikkan. Amin. Bapak Ibu semuanya, sebenarnya saya cukup kaget ya, karena baru hari kemarin saya ditunjuk sebagai narasumber untuk sesi kedua ini. Kalau dibandingkan dengan Bu Fitri dan Pak Dadang, mungkin saya akan jauh sekali. Ya, sempat nggak pede. Ya. Bagaimana? Ganti mic. Tes. Oke. Tadi pemanasannya cukup ya Bapak Ibu? Atau pemanasan lagi? Boleh. Kosong. Sing ora ketangkep ya kan. Sesi kedua ini kemarin diberi tema memberi hidup bagi sesama. Saya di sini menutup ini Bapak Ibu. Tutup saja. Memberi hidup bagi sesama. Dari sesi pertama tadi kita belajar ya bahwa spiritualitas pelayanan itu sangat perlu dan harus dimiliki oleh seluruh pelayan Tuhan. Spiritualitas itu dari sesi pertama itu juga perlu banget untuk membangkitkan semangat pada saat kita berpelayanan. Dan jika kita memiliki spiritualitas itu, kita juga bisa terus berproses dan berusaha menjadi semakin serupa dengan Allah. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Dadang ya, pelayanan adalah panggilan dan pelayanan itu bagi Allah, bagi sesama dan bagi dunia. Dan pelayanan adalah suatu kewajaran ya, bukan kewajiban. Pelayanan adalah suatu kewajaran atas apa yang telah kita terima dari Tuhan. Tadi juga Pak Yuri juga menanggapi bahwa walaupun pelayanan adalah kewajaran, tetapi banyak tantangan dalam berpelayanan ya Pak. Banyak yang belum bersedia, banyak yang merasa belum mampu. Dalam pelayanan pun juga kadang ditemui rasa bosan dan rasa jenuh bagi para pelayan ibadah. Dan di sesi kedua ini memberi hidup bagi sesama, kita mungkin bertanya-tanya ya, bagaimana sih caranya memberi hidup bagi sesama, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada sesama. Ada suatu khotbah menyatakan begini, bagaimana sih kita bisa memberikan yang terbaik? Kita bisa memberikan yang terbaik setelah kita bisa merasakan apa yang kita terima itu yang terbaik. Nah, kita itu diciptakan di dunia ini itu pasti ada maksud dari Tuhan, dan Tuhan itu tidak pernah salah. Ada orang yang merasa tidak mau berpelayanan karena saya itu berada dalam keluarga yang tidak
disabilitas jadi nggak bisa berpelayanan, dan banyak kekurangan-kekurangan lain yang kita rasakan sehingga kita merasa tidak layak dalam berpelayanan. Padahal setiap kita itu diciptakan oleh Tuhan itu unik nih, dan dimanapun kita ditempatkan dalam keadaan apapun itu Tuhan tidak pernah salah dalam menempatkan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpelayanan. Terus kita itu istimewa dan berharga. Dari Mazmur 139 ayat 13 dikatakan bahwa sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Setiap kita itu dilahirkan istimewa dan unik. Tuhan itu yang menenun kita dari dalam kandungan. Jadi apapun kondisi kita, baik kita mungkin berkulit hitam atau berambut keriting, atau kita terlahir dalam kondisi disabilitas, atau kita lahir di dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis, atau kita memiliki trauma masa lalu yang membuat kita menjadi halangan bagi kita berpelayanan. Tetapi Tuhan itu benar-benar menciptakan kita itu istimewa. Dan dalam karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib membuktikan bahwa kita adalah seorang yang sangat berharga dan umat yang dipilih Allah. Jadi jangan berpikiran kita itu nggak pantas melayani, kita nggak pantas jadi pelayan Tuhan. Jadi dua hal yang perlu kita ingat, bahwa kita pantas dalam melayani yaitu karena kita istimewa dan kita berharga. Kita diciptakan oleh Tuhan dari sejak dalam kandungan, dan kita pun ditebus oleh Tuhan agar kita menjadi umat yang dipilih oleh Allah. Itu. Tadi juga di sesi pertama, spiritualitas pelayanan itu membuat kita berproses agar menjadi serupa dengan Allah. Di Kejadian 1 ayat 26-27, kita juga diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Menjadi segambar dan serupa dengan Allah itu caranya yaitu dengan meneladani Allah dan mematuhi firman-Nya. Dari spiritualitas pelayanan itu kita pun juga dengan membangkitkan spiritualitas pelayanan, kita juga semakin hari berproses untuk bagaimana sih meneladani Allah, bagaimana sih mematuhi perintah-Nya. Pada saat ini kita mengambil dari Filipi 2 ayatnya 4-7. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, sebagai seorang Kristen tentu kita harus mengenali siapa gambar diri kita yang sesungguhnya, di mana gambar diri yang benar menurut iman Kristen tentu sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Untuk menjadi gambaran diri yang serupa dengan Allah, manusia harus menghidupi dan meneladani Allah dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai model atau prototipe, sehingga manusia mampu menjadi pribadi yang dikehendaki Allah. Di Filipi 2 ayat 4-7 itu kita juga dijelaskan bahwa kita hidup di dunia ini jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi harus mementingkan kepentingan orang lain juga. Kita harus hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang bersama-sama, lalu saling memahami. Nah, kelemahan manusia di sini yaitu ada manusia yang sangat percaya diri dan ada manusia yang
adalah menjadi sombong. Biasanya sombong itu dalam berpelayanan itu akan menjadi batu sandungan untuk orang yang dilayani. Biasanya itu orang sombong banget, mentang-mentang sudah pelayanan, sombong dipamer-pamerkan kalau mereka sudah pelayanan. Tapi ada juga orang yang rendah diri. Oh, saya nggak mau pelayanan lagi, saya nggak mampu, saya nggak bisa seperti itu. Dan orang yang rendah diri ini tidak pernah bersyukur atas apa yang dimilikinya, potensi apa yang dimilikinya, karena dia menganggap orang lain itu menganggap standar pelayanan itu tinggi. Jadi orang yang berpelayanan harus seperti ini. Itu biasanya orang rendah diri. Itu biasanya itu saya seperti itu kayaknya. Tapi menjadi sangat percaya diri itu juga ternyata tidak baik ya. Karena menjadi sangat percaya diri itu juga akan menimbulkan kesombongan. Biasanya kesombongan itu juga akan menimbulkan masalah dalam suatu pelayanan. Nah, apa yang dikehendaki dalam pelayanan yaitu dalam Filipi 2 ayat 5-7 yaitu kasih. Seseorang harus memiliki kerendahan hati bahwa hidup meneladani Kristus juga berkaitan erat dengan orang lain. Dalam hal ini juga berarti setiap manusia harus menjadi berkat bagi orang lain lewat buah kehidupan sehari-hari dengan memberi hidup kita bagi sesama kita. Yaitu jadi sifat dalam berpelayanan, sifat yang harus kita pelihara yaitu kerendahan hati. Jadi jangan terlalu percaya diri yang menunjukkan kesombongan dan jangan terlalu rendah diri sehingga kita merasa apa-apa nggak mampu. Jadi kerendahan hatilah yang dapat kita pelihara agar kita bisa menjadi pelayan Kristus yang baik. Nah, dengan memberi hidup bagi yang sama itu artinya memberikan dukungan, bantuan, kasih sayang kepada orang lain. Jadi jangan dipikir dukungan, bantuan dan kasih sayang itu diukur dengan materi. Banyak hal yang lebih besar daripada materi di dunia ini. Bisa dengan pengorbanan diri, berbagi berkat. Berkat itu juga macam-macam ya, bukan hanya materi. Dan berkontribusi pada kesejahteraan orang lain secara tulus dan ikhlas. Contoh memberi berkat bagi sesama ini diambil dari diambil dari berbagai ayat ya. Yang pertama yaitu memberi berkat jasmani. Jasmani itu seperti materi ya. Itu bisa uang, bisa makanan, bisa pakaian, seperti Zakeus itu membagikan seluruh hartanya untuk orang lain agar dia bisa mengikut Kristus. Lalu ada juga yang kisah rasul-rasul yang pertama itu, rasul-rasul itu membagi-bagi hartanya untuk pekabaran Injil di gereja mula-mula ya. Jadi pada saat pekabaran mula-mula para murid Kristus itu seperti urunan sehingga pekabaran Injil itu bisa berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Itu hasil dari kayak urunan seperti itu. Lalu yang kedua yaitu memberi berkat melalui pikiran positif. Pikiran positif itu seperti spirit dan semangat kita. Seseorang yang takut akan Tuhan biasanya kehadirannya akan memberi aura yang positif, memberikan semangat bagi orang-orang yang membutuhkan, seperti orang yang sedang terpuruk, orang yang mentalnya drop, imannya drop. Kita bisa ada di tengah-tengah mereka untuk memberi penguatan. Mungkin juga bagi orang-orang yang terbuang, bagi orang-orang yang merasa tidak diterima di
lingkungannya, kita bisa memberikan pikiran yang positif kepada mereka sehingga mereka itu tidak semakin terpuruk hidupnya. Lalu yang ketiga, memberi berkat melalui ilmu pengetahuan. Jadi membantu orang lain untuk mempermudah hidup orang-orang di sekitar kita sehingga membangun kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Seperti Mother Teresa ya, waktu dia ke Calcutta itu dia sangat sedih karena kondisi di Calcutta itu orang itu tidak berpendidikan, mereka dari ekonomi rendah. Tapi dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki Mother Teresa mengajari orang-orang di Calcutta bagaimana cara berdagang, bagaimana cara membaca tulis, sehingga pelan-pelan penduduk di Calcutta itu menjadi terpelajar, terdidik, sehingga lama-lama ekonomi di Calcutta itu bangkit itu dengan bantuan Mother Teresa. Lalu yang keempat, menjadi berkat melalui pekerjaan atau usaha. Berpelayanan itu kan nggak mesti harus di dalam gereja nih, berpelayanan juga bisa di luar gereja di tempat kita bekerja juga, seperti menjadi seandainya kita menjadi pegawai atau karyawan, kita bisa bekerja dengan memberikan apa yang terbaik yang ada dalam diri kita, menjadi pegawai yang teladan, menjadi pegawai yang disiplin, pegawai yang bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Seandainya kita menjadi pemimpin atau pemilik usaha, kita pun bisa menjadi atasan yang baik bagi mereka, yang memberi contoh yang baik, yang tidak otoriter, yang solutif, yang tidak ABS ya, asal bapak senang kayak gitu. Banyak kan pemimpin sekarang kan nggak mau tahu, pokoknya hasilnya bagus, pokoknya hasilnya beres, nggak mau tahu bagaimana bawahannya nanti keser-keser. Banyak kan kalau jadi menjadi pemimpin yang baik itu harus bisa memberi teladan yang baik dan solutif menurut saya. Lalu yang kelima, menjadi berkat melalui waktu dan tenaga. Bisa melalui kegiatan pelayanan gereja, mendengarkan masalah orang lain, atau memberikan dukungan emosional. Ada seorang, saya lupa namanya, ada seorang yang ingin bunuh diri di terjun dari sebuah jembatan. Pada saat dia akan terjun, dia berdiri dulu di pinggir jembatan. Ada orang naik sepeda, terus ngerem, "Mas, ngapain di sini? Apakah kau melihat sungai yang sangat luas? Bagus ya." Kau memang, pokoknya pada waktu itu orangnya itu dipuji oleh pengendara sepedanya. Dipuji, "Wah, kamu itu hebat ya, bisa melihat keindahan alam hanya dengan melihat sungai aja." Padahal dia niatnya itu membunuh diri. Tetapi karena mendapat kata-kata positif dari ada orang yang hanya mampir aja ngasih kata-kata positif ke dia merasa, "Oh iya, ternyata aku masih berharga, ternyata aku tuh nggak diceritanya akhirnya dia itu batal melakukan bunuh diri karena mendapat support dari orang yang hanya mampir aja ngomong sebentar kayak gitu. Jadi lalu yang keenam, menjadi berkat melalui buah roh yang kita miliki. Jadi ini diambil dari Roma 12 ayat 6 sampai 8. Bisa dilihat nih, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Tetapi kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang murah hati, dan melakukannya dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu, dari ayat ini dan beberapa penjelasan tadi, apapun yang kita punya
punya kelebihan apapun sehingga kita nggak bisa menjadi berkat. Tuhan sudah menempatkan kita di posisi ini, pasti Tuhan punya rencana bagi kita, apa yang bisa kita lakukan bagi sesama. Jadi jangan khawatir kita nggak mampu, jangan khawatir kita nggak bisa. Pasti kita kita memiliki suatu kelebihan yang bisa menjadi berkat bagi sesama. Dengan memberi itu bisa memberi berkat yang nggak harus uang ya. Hidup kita akan penuh dengan rasa syukur, kasih dan kebahagiaan. Dan orang yang menjadikan hidupnya berarti bagi sesama adalah mereka yang membangun hidupnya dengan positif sehingga menghasilkan dampak yang baik. Amin. Saat ini saya akan melakukan refleksi bagi kita masing-masing ya. Kita menilai diri kita sendiri, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan apa yang bisa kita berikan kepada sesama. Nanti saya akan berikan kertas, nanti Bapak Ibu isi sendiri dan kita merenungkan bersama-sama, dan jika ada Bapak Ibu yang mau sharing juga boleh sharing. Bapak Ibu bawa tadi Bawa HP. Nggak ada petunjuk. Nggak diarahkan. Kemana? Satu untuk semuanya centenan. Gitu. Ditodong bae di sisi kan. Ayo. Itu dibantu. Kelebihan saya apa Bro? Kelebihan Pak Toto, disiplin. Kelebihan saya itu sudah tidak punya diri. Kurang itu dia dari orang lain. Terima kasih. Mbak orang sombong. Yang penting nggak coklat loh. Tapi saya nulis menurut saya ya. Iya. Dikasih ya diterima. Menurut pribadi kita berarti saya dan teman-teman. Ya. Kalau Ayo. Wis tulis. Tulis. Wong pulpennya berganti. Apa ngomong? Aku kari nyontoh. Ngetek lah. Pulpennya bisa gantian ya Bapak Ibu. Malah ngalamun. Udah ya kelihatan. Kelebihannya terlalu polos ya. Kelebihan berarti yang orang lain suka bawa. Orang lain nggak punya diri. Punyanya kekurangan. Nek saya terlalu lugu, Pak. Lugu gua. Maksudnya lucu dan wagu. Iki malah saya mencari ilham. Ayo tulis, Pak. Lagi mencari ilham. Mencari kelebihan. Kelebihannya jadi pelatih song leader. Gimana ditutupi mbok di pack di Poin Pak. tapi ditutupi mbok dicontoh. Kamu bisa tanya yang lain Pak. Boleh tanya yang lain. Kalau belum nemu boleh tanya yang lain. Kelebihanku apa sih? Menurut saya nggak benar nih. Enggak. Ya, Bung. Menurut saya terlalu bias. Oke Bapak Ibu, kita ke pertanyaan nomor 3. Nah, dari kelebihan dan kekurangan kita dapat memetakan ya,
apa sih yang dapat kita berikan bagi sesama kita sesuai dengan kelebihan dan kekurangan kita. Tiga pamit. Yang Bobo itu kurang takut. Orang terus terang. Kalau saya tanya dulu siapa sesamaku? Sama yang Bapak, itu kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Bukan orang yang bukan. Sesama itu kan yang sok. Jadi Kontemplasi. Pak Betul sih sama. kalau izin dan rasakan ya. Nek kan ini bojone terus seneng banget. Masa tangannya apa temen ya bukannya. Sepuluh. Ampun Bapak Ibu. Masakannya enak. Oh, sama. Oke, Bapak. 2 menit lagi. ih ditutupi. Diulang. Karena ini sharingan semuanya itu kayak persekutuan doa Efesus. Jadi semua harus bicara. Kami waktu itu tak bilang Kita Enggak, kasih waktu 3 menit enggak apa-apa, Pak. Jadi Masih satu siapa, Pak? Ada satu jam 3 menit kali 20 orang. Cukup. ini sharing kan masing-masing. Iya, saya deh. Yang lain. Monggo. Prasmanan. 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 Oke, monggo Pak. Prasmanan berarti kan urut. Itu yang ditulis Bapak. Oh, wah saya tulis nih bune apa ya bisa? yang saya tulis jujur dari Terima kasih Pak Dodo. terima kasih Pak Dodi. Terima kasih. Oh ya. Menghadap sini. Terima kasih Pak Aron. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menilai kelebihan dirinya sendiri itu adalah tidak mudah. Karena meskipun sudah ada batasan, jangan sombong, jangan rendah diri, tetap aja susah. Makanya saya nulisnya bingung nulisnya. Itulah kelebihannya, Pak. Nah, mungkin itu kelebihan saya. Bingung nulisnya. Kelebihannya rendah hati. Mungkin tak tulis deh. Lanjut. Terus selanjutnya kekurangan saya. Kalau yang menilai diri saya sendiri, saya nulisnya banyak sekali. Jujur ya, saya nulisnya ini banyak sekali. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat kuberikan bagi sesamaku? Saya nulisnya yang bisa diberikan. Jadi yang sekiranya saya bisa memberikan, akan saya berikan kepada orang lain. Terima kasih. Tepuk tangan. Kumpul Pak. Bener apa orang yang terdorong? Engkau diberkati. Kumpul nih. Jawabannya diberkati. Lu omongnya bener apa orang di resume itu? Apa ya? Aku bagi pik 3 menit. Prasmanan ya kesana urut. Lah, Ini beredar. Pak Yuli lah bener ya. Ini kayak tendang. Oh. Apa sas? Jangan cari. Dan mundur dan Ayo me, wis ngomong. Saya ini. Itu tuh jangan pergi, nanti dibilang jeleknya sama Pak. Terima kasih ya, saya sudah
Saya di rumah sabar. Sabar menunggu. Tapi kalau sudah datang nggak sabar. Jujur banget ya. Orang jebule ya iso ngelucu ya. Biasanya kayak gitu. Aku sering kaji. Kelebihan saya lagi apa sih ya? Pinter musik. Enggak begitu sih ya. Berarti nanti bisa berbagi melatih. Berbagi kesabarannya pas satset. Saya mungkin punya kesukaan itu sudah memperbaiki ya, membeli barang itu mungkin bisa berguna bagi orang lain. Jadi kayak mesin cuci dari dulu sampai sekarang nggak pernah rusak. Terus Tambah rusak. terus untuk kekurangan, kalau dulu mungkin waktu masih pacaran kata Arab saya nggak punya kekurangan. Apapun ya tidak bisa kekurangan. Makanya takut ngomong di situ. Saya punya kelebihan sabar itu ya. Wah, itu pastoral keluarga. Berarti sering dibully ya. Terus ada lagi ya. Jarang kan sedang dibully saya Pak. Iya, nggak pernah dibully. Maksimal ya. Cuma dia baca menurut gitu. Terus apa lagi sih? Ya, jadi tiga ya. Tanya Rum. Kalau kekurangan belum ya, kekurangannya saya itu yang kekurangan banyak sih ya. Kekurangan ya, sebenarnya saya itu sulit berbicara ya, dari kecil itu memang saya punya kekurangan, itu sulit berbicara secara lurus. Jadi kalau saya cerita sama istri, kadang istri bingung itu apa ini. Ya, tapi istri saya untung pandai, jadi bisa menyimpulkan ya, saya sungguh punya istri ya. Tepuk tangan. Ya, kalau saya ceritanya kadang nggak lutut, istri Pak. Ngerti. Ya, ini aku kadang kamu detok Kode. kadang sepi ingat ya, tapi dengan penuh dengan bahasa kode-kode. Malah dia Salah nggak tahu gitu. kalau ada masalah dijawab lewat omongan biasa, ada ngomongnya lewat rasa. Ini pembicaranya malah roasting gitu. Dini kode kedep-kedep kalau nak insto. Saya kan suka memberbagi barang atau apa, mungkin itu bisa jadi dukungan bagi orang lain. Tapi kalau saya disuruh bicara di depan umum ya, jangan ada. Siangnya rumah sakit ya. Bisa. Terima bongkar pasang. Tes. Oh ya, saya kelebihan ini ya.
sekaligus kekurangan. Saya itu ngomongnya tok melong. Jadi omongannya yang terus terang aja gitu. Banyak kekurangannya sih daripada kelebihannya kalau menurut saya. Kekurangannya ya kalau saat ini terutama waktu, karena saya orang luar biasa, jadi waktu sangat kurang. Terus saya orangnya itu ya menurut saya sendiri, saya ini orang itu angel diperintah orang tadi. Terus apa yang dapat saya berikan ya, saya berusaha memberikan waktu untuk orang lain supaya dapat membantu, juga mau mendengarkan apa yang orang lain mau untuk diri saya, bukan mau. Kalau menurut saya, meskipun sulit mencari kelebihan pribadi, tapi saya merasakan kelebihan yang ada pada diri saya adalah karunia Tuhan. Jadi Tuhan memberi kekuatan, kemampuan pada pribadi saya di dalam menghadapi persoalan atau pergumulan hidup dalam keluarga terutama. Meskipun di dalam mengatasi permasalahan hasilnya ya tidak bisa sempurna. Kalau menurut orang lain, ini orang lain di sini yang dimaksud yang bersama dengan saya ya istri yang sekarang nggak ikut. Katanya saya punya sifat sabar katanya itu dari istri, tapi katanya ya yang mau usah. Sabar menunggu ya. Iya. Seperti tadi Mas Edi itu. Terus kekurangan saya merasa kurang bisa memahami perasaan orang lain, terutama keluarga. Kadang-kadang mengatakan kalau istri, kalau anak enggak, istri ngomong menangis depan. Itu kalau ada apa ya dianggap apa-apa, tapi menurut saya senajan menangis daerah, menurut saya betul itu seperti itu. Jadi memang ada sesuatu yang harus dipaksakan, memang harus ada. Jadi nggak bisa rembukan satu kesepakatan bersama yang sama itu ya bisa, tapi ada sesuatu juga yang harus seperti ini, ya, seperti itu yang kesannya kadang-kadang kalau bicara menangnya sendiri, tapi nyatanya dampaknya itu juga tidak negatif, dampak dari sikap tadi. Kalau yang dapat publik kalau saya kelebihannya apa sih, sudah pulang sekarang. Tadinya katanya agak gemuk, sekarang kurang banget. Terus banyak waktu. Nah, iya sih, ini saya justru ini tantangan bagi saya ya. Saya itu untuk suatu event itu saya apa ya, selalu berusaha untuk menjaga waktu, dan saya menghargai waktu. Makanya untuk setiap event biasanya saya itu selalu on time. Hanya permasalahannya karena sekarang saya untuk apa yang bisa saya berikan ya, karena saya sekarang punya banyak waktu ya, mungkin untuk pelayanan saya agak longgar waktunya, bisa saya beri agak fleksibel. Ya misalkan bisa, saya kebanyakan juga bisa, hanya kekurangannya sekarang saya juga
kadang-kadang yang sering adalah mengalami kondisi fisik saya. Kalau masalah waktu banyak, hanya sayangnya itu yang kondisi fisik kadang-kadang tidak memungkinkan. Ya itu, terima kasih. Boleh saya? Saya belum bisa. Belum. Belakang Pak. Saya belum Pak. Belum. Saya belum. Atau Pak Indo? Mboten jenengan. Tes, terima kasih. Ketua kelompok ya, sekarang. Ya. Saya hanya membatasi di pelayanan nih, karena ini adalah retreat pelayanan. Jadi hanya di gereja saja, yang lain-lain nanti di retreat pelayanan. Kelebihan saya di pelayanan adalah saya terinspirasi dengan lagu Ini Aku Utuslah Aku. Jadi kelebihan saya itu manutan ketika disuruh jadi majelis itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kekurangan saya adalah tidak sabaran. Itu tercermin di dalam keseharian dengan majelis. Saya paling tidak sabar kalau gitu kan. Kemudian di rapat-rapat majelis saya sering rewel gimana. Itu kekurangan saya seperti itu. Jadi ini sekaligus saya mohon maaf kepada rekan-rekan majelis yang sudah sekian tahun kita bergaul bareng. Itulah kekurangan saya seperti itu. Apa yang dapat kuberikan bagi sesamaku, saya tadi membaca 1 sampai 6. Itu saya setuju dan itu saya berusaha saya lakukan. Terima kasih. Belakang Pak. Belakang. Ya, terima kasih. Saya hanya menyampaikan yang materi dari Mbak Arum. Materi yang dari Mbak Arum itu menurut saya ya, itu baru menurut saya. Saya kadang punya rasa simpati dan juga empati melihat orang lain yang membutuhkan uluran tangan. Tapi kalau yang tidak, saya nggak kejam. Ini contohnya Bapak Ibu. Saya itu pagi hari melihat pemulung yang pakaiannya compang-camping, cari makan di tong sampah, itu baik di kelompok ataupun di kebumen, itu penyapu-penyapu jalan. Saya itu punya rasa simpati tapi juga empati. Saya berbuat tidak banyak. Kalau saya punya puluhan ribu, saya beri 10.000 untuk beli sarapan ya Pak. Tidak banyak apa yang kami punya. Sebetulnya kami ingin lebih, tapi ya baru itu empati kami. Kemudian ada pemulung sedang ngorek-ngorek sampah, mencari sampah apa yang bisa dimakan. Pas saya beli donat, kan kebetulan kayak dia saya belikan juga donat 2 seperti itu. Kemudian ada pengemis di pasar Penok tidak punya kaki, itu hampir hari Jumat dan Selasa Bapak Ibu itu ada. Tapi banyak juga yang gagah. Kalau itu enggak saya minta, saya cari ya, kasih 5.000. Itu mesti kalau saya kasih 5.000 terlalu banyak bagi saya Bu. Saya kembalikan dulu. Itu mau dikembalikan, dia maunya 2.000. Enggak, buat Mas seperti itu. Tapi saya pernah dimintai oleh ibu-ibu yang gagah, pakainya juga bagus ya. Saya si gagah kok lebih gagah dari saya malah. Model pabrik itu kan tandur, saya seperti itu. Terus datang ke rumah, baru belum ada 1 minggu, Mas Dedi baru ngerti kok, ngomong gagah kok jalur sodako, pakaianmu bagus, dikiranya pertama monggo badai pinang disinten, badai pinang sodakoan. Lah besoknya kesini lagi, loh, badai pinang sodakoan Bu,
itu saya kejamnya di situ. Jadi kalau yang membutuhkan ya saya empati, tapi kalau yang saya pandang mereka masih bisa bekerja, saya bisa memberi 2.000 kalau bundel. Ya terus misalkan naik mobil itu di lampu-lampu hijau kan banyak orang-orang yang masih gagah itu hanya minta, itu sudah begini di kaca seperti memaksa, dia masih nungguin terus. Tapi kalau ada yang sedikit kreatif, misalkan apa itu yang Banyumasan yang ada 3 orang, 4 orang, apa yang namanya kakak ya, kakak itu saya suka, ya saya suka. Itu saya bisa memberi lebih karena tidak hanya meminta tapi seni, dia jual seni. Ya itu. Jadi kalau yang benar-benar membutuhkan Bapak Ibu, kami berempati. Di tempat kami ada juga Bapak Ibu pemulung yang kasihan lah, punya kasihan. Saya selalu mengumpulkan barang-barang bekas, dan itu nanti kalau sudah banyak sekali saya undang pemulung itu, dia itu harus senang banget. Harga karun ini Bu ini senang, dia senang banget. Nanti paling-paling ya saya hanya ngasih uang 20.000. Nah kudunya ini kalau sembayar kalau dikumpul-kumpulan Bu, jadi malah kalau duit-duit tidak banyak, kami membantu tidak banyak, tapi ya itulah wujud empati saya. Kemudian ada tadinya orang bekerja, dari bekerja itu menghasilkan uang, sekarang tidak bisa karena jatuh dari atap. Yang dulu saya juga pernah menyampaikan, kalau dari gereja itu saya juga matur, kecuali dari pribadi saya, kemudian dari gereja saya berikan, karena memang sekarang dia tidak bisa bekerja karena cacat itu jatuh dari atap. Itu hal-hal kecil yang baru bisa saya lakukan seperti itu. Tapi bagi mereka yang membutuhkan, kemudian ada permasalahan-permasalahan. Jadi seperti kami kadang-kadang di desa ataupun dulu pada waktu dinas dan lain sebagainya, sering ada permasalahan yang harus segera dipecahkan. Jadi kayak saya seperti guru BP membantu pemecahan masalah. Ini situs Bu, tidak hanya pemecahan masalah dalam hal masalah keluarga, tapi juga masalah tugas-tugas yang menjadi tugas tanggung jawab yang mereka belum bisa melakukan. Kami tidak hanya jadi penilai, tapi kami juga mengantar mereka untuk bisa seperti yang mereka harapkan. Itu mungkin yang dimaksud bantuan yang non material, itu bantuan pemecahan masalah, baik itu masalah pada pekerjaan, masalah pada keluarga, itu yang bisa saya berikan. Kemudian ART yang nunsewu pakaian pantas pakai kan banyak sekali yang masih pantas, daripada tidak dipakai saya kumpulkan. Mereka luar biasa senangnya, bukan main, senang banget, apalagi hebat. Oh iya. Kelebihan saya, walaupun saya sudah lansia, saya masih mampu dan bisa bersepeda jarak jauh. Satu. Kedua, kekurangan saya seringkali tidak fokus. Itu seringkali saya tidak fokus. Yang ketiga, apa sih? Yang bisa kuberikan. Yang bisa saya berikan kepada sesama kita, saya sengaja ya. Itu tangan saya. Kenapa saya katakan tangan saya? Saya setiap ketemu siapapun dia, saya beri tangan saya beri salam mereka. Ya, senang. Udah, itu saja. Terima kasih. Siap-siap mendengarkan.
Oh, jaga ini kan apa? Iya. Selesai ya? Terima kasih Pak Arum. Saya akan di sini saya tidak akan menyampaikan kerja saya itu apa, nanti yang akan menilai orang lain. Saya di sini akan memberi apa? Menurut apa kekurangan saya ya. Kalau kerja saya nggak mau cerita ada orang lain yang menilai saya bagaimana itu orang lain. Kekurangan saya apa yang baru? Tanya Pak Dodo. Ini jujur saja ya, yang Bapak betul lah ya. Saya tuh jadi orang itu apa? Sering sewot. Tapi kemauan saya itu kalau punya keinginan itu harus. Contoh, Pak ini gini-gini, jangan bagaimana gitu ya. Itu untuk keluarga ya. Oh ya Bapak, tapi gini ya. Terus lah, tapi masalah besar kayak gini, nanti kan rezeki dapat dari orang lain ya. Itu contoh yang biasa saya lakukan di keluarga gitu ya Mbak. Itu kekurangan saya. Kemudian apa yang dapat diberikan bagi sesamaku, saya itu tidak bisa memberikan apa-apa kepada sesamaku, cuma seandainya ada orang lain yang membutuhkan sesuatu, selagi keluarga saya bisa, akan saya bantu. Demikian baru. Terima kasih. Pak Rekam dulu. Ini kabelnya terima kasih. Saya juga akan mencoba untuk berpartisipasi dalam sharing pada malam hari ini. Apa kelebihan saya? Menurut pribadi saya jawabnya sabar menanggung segala sesuatu. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari Tuhan itu memberikan saya karunia untuk punya hati yang seluas samudra. Itu khususan apa tidak? Ini terus enggak ya? Jadi ya pancen kalah gitu. Jadi sikap sabar ini membantu saya untuk bisa mengendalikan setiap emosi yang ketika saya menerima pengalaman yang kurang menyenangkan saya bisa sebenarnya kan marah gitu Bapak Ibu, marah dan pengen membalas yang protes seperti itu, tapi ya itu tadi Tuhan, karena Tuhan sudah beri saya aleka kesabaran tadi, jadi saya berusaha untuk selalu mengendalikan diri untuk tidak marah dan berusaha untuk diam. Nah, diamnya tetapi ya dia mikir gitu. Dia menikmati, gitu. Jadi tidak hanya di dalam keluarga, tetapi di dalam pekerjaan pun saya juga, ya puji Tuhan, bisa bersikap sabar karena di pekerjaan itu bermacam-macam karakter yang saya jumpai, tetapi ya puji Tuhan dengan kesabaran saya bisa bekerja sama dengan mereka. Itu Bapak Ibu. Dan menurut orang lain itu tadi saya bertanya pada Bu Dodo apa kelebihan saya. Bu Fitri itu multi talenta. Waduh, multi talenta apa ya? Saya tidak merasa seperti itu ya. Puji Tuhan kalau Bu Dodo, terima kasih Bu Dodo sudah memberikan saya ini multi talenta dan bisa. Ya, pokoknya bisa. Dan kekurangan saya Bapak Ibu, ini match sekali ya dengan apa yang saya pikirkan dan dipikirkan oleh orang lain. Tadi saya tanya pada suami saya,
Dan saya itu kurang fokus, seringkali kurang fokus seperti Pak Anda tadi ya. Jadi terkadang banyak hal yang harus saya kerjakan. Nah, karena saking banyaknya apa yang saya pikirkan, apa yang saya kerjakan, jadi terkadang saya itu sering nggak fokus Bapak Ibu. Saya sering lupa. Nah, tadi suami saya tadi kekurangan itu sering lupa, jadi lupa. Itu kekurangan saya. Jadi banyak sekali kekurangan saya. Tetapi yang paling menonjol dari diri saya itu kurang fokus dan sering lupa. Lalu apa yang saya dapat berikan bagi sesama? Nah itu tadi Bapak Ibu, dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saya ya berusaha untuk mempergunakan talenta yang sudah ada pada diri saya untuk melayani orang lain, baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga saya, jemaat ya, orang lain yang saya layani. Jadi ya semampu saya Bapak Ibu, semampu saya, selagi saya bisa, selagi waktu saya ada, saya akan menggunakan dan memberikan hidup saya, talenta saya untuk melayaninya. Kenal Mbak Arun, matur nuwun. Kenapa ini lo bawa ke? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan pertama, apa kelebihan saya? Menurut pribadi saya, apa sih kelebihan saya nggak bisa. Nggak bisa. Ganti sama temanya, mungkin nyambung. Memberi hidup bagi sesama, kelebihan dengan Allah. Aja diwarai. Mboten tak mandang pinter. Jadi ora le ngepek. Kelebihan saya nggak bisa menilai yang banyak. Kurang tahu itu menurut Pak Yudi. Tapi yang jelas saya itu apa ya, mudah merasa kasihan sama orang lain ya, walaupun orang lain itu apa ya, ini apa bahasanya gitu. Sampai Pak Yudi. Kamu beri hidup bagi sesama kan kalau Pak Yudi jangan sampai kerjanya pripun. Ya gitu lah. Kadang saya merasa iba kalau melihat Pak Yuli orang gimana itu ya Bu. Itulah saya nggak bisa ngomong dengan kata-kata. Terus menurut orang lain saya itu bagaimana ya Bu? Tadi menurut Bendang apa Bu? Baik. Bendang tapi agak tahu. Ya, apa saya berkenan dengan baik itu maksudnya. Iya gitu, katanya baik. Kekurangan saya ya jelas sekali ya. Antara lain ya saya itu orangnya kurang pede, kurang percaya diri. Jadi harus sering ikut PD. Harus sering ikut PD. Sedang baik. Seperti itu ya, pokoknya banyaklah kekurangan saya yang dapat saya berikan kepada orang lain sesama apa ya mungkin yang saya bisa lakukan di dalam pelayanan ya apa ya Bu yang bisa lah seperti sama ya perhatian lah kalau untuk di gereja yang melayani yang saya bisa itu saja. Terima kasih. Sudah. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau saya disuruh ngomong apa kelebihan saya tentu saja tidak punya kelebihan.
Iya, ini kelebihan berat badan. Enggak juga nih, kata Lala itu. Yang saya rasakan cuma saya merasa bahwa saya sedikit sabar, tapi itu menurut saya sendiri. Terus saya itu suka, misalkan lagi ada keresahan apa-apa juga, ada perasaan sedikit takut gitu, saya itu suka hitungnya dari itu KPK lama itu, kata-katanya itu kayak bisa menghibur banget. Misalnya lagi sedih ya ada syair-syair yang bisa membuat hati menjadi kuat untuk pasrah pada Tuhan gitu. Itu saya senang banget itu lagu yang itu KPK lama nomor berapa ya kalau nggak salah 136 yang itu Gusti mungkin ningali gula keserakatan. Kalau saya lagi resah itu saya nyanyi itu sampai bait 3 itu rasanya kayak ada penghiburan dari Tuhan, ada penguatan dari Tuhan. Itu yang saya senang. Kalau kekurangan, saya banyak banget kekurangan. Saya tidak bisa ngomong. Ngomongnya di depan halayak gitu. Kalau berdoa juga bahasanya belepotan. Itu kekurangan saya nggak bisa ngomong. Kemarin kan pas waktu mau itu kan Pak Bini bilang, Bina besok renungannya. Enggak, saya nggak mau. Kalau disuruh renungan saya nggak ikut. Itu karena saya mempunyai kekurangan itu, memang saya nggak bisa ngomong. Berarti renungan pagi. Sekarang sih. Enggak, saya kalau renungannya katanya saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Ya Pak, kalau suruh nyanyi saya mau ngomong. Tapi keren tuh. Terus kalau yang dapat saya berikan untuk sesama ya untuk pelayanan di gereja ya saya suka itu kalau menjadi apa pemandu pujian saya suka belajar Menurut yang Sabtu sudah diingatkan itu yang diberikan pengingat gitu. Tes. Udah bunyi. Iya, kalau dari saya kelebihan saya menurut saya sih keakrabannya. Pinter nggak bisa. Pas. Kalau menurut pribadi saya sih, saya sebisa mungkin mementingkan orang lain lebih dahulu. Itu menurut saya. Prinsip bagus. Pembelian data saja. Oh iya Pak. Rumus. Iya, kalau pribadi saya itu kalau saya bisa membuat orang lain senang, saya sudah senang. Itu menurut saya. Kalau menurut orang lain, katanya saya suka menolong. Kajian yang mana saya tidak tahu. Rajin bisung-sung. Katanya kata orang lain, sedang kekurangan saya menurut orang lain nggak ada. Kata orang lain, saya tanya Bu Endah, kekurangan saya apa Bu? Nggak tahu, berarti nggak ada. Orang musuh Mbak. Iya, nggak ada musuhnya katanya Pak Kris. Kalau kekurangan saya menurut pribadi saya ya, saya sering lupa, males, terus nggak ingat lupa tadi ya. Amnesia. Lupa, benar-benar lupa. Dan
Dan yang terakhir, apa yang dapat kuberikan bagi sesamaku? Segera menikah. Mana Pak? Dia dapat kuberikan bagi sesamaku segera menikah. Memberikan apa? Nanti masuk dalam doa ya Pak. Kayaknya itu saja Pak menurut saya. Terima kasih. Kami akan berusaha menjaga sesuai kemampuan kami dengan memberi hidup bagi sesama. Nah, saya biasanya kalau menjawab singkat tegas tetap gitu. Menurut kami apa kelebihan saya? Nah, kalau saya yang pertama itu kalau secara material enggak dalam apa kelebihan saya, tapi saya sering menyampaikan sesuatu kepada orang lain itu ibarat saya itu membawa air dingin atau es. Jadi kalau ada orang lain merasa resah, kami tidak akan menambah keresahan itu. Tapi bagaimana menetralisir menjadi orang itu murahnya tidak tambah kacau. Contohnya gini, kalau ada ketemu orang Pak Tani kok nyambat harga gabah turun, di sana turun, resah kan? Saya tidak akan menambahi, oh menakono ya juga regani kurang, tapi meningkatkan moral itu supaya orang itu mungkin di sini di sana kayak orang lupa, mungkin yang ini pasaran lagi anjlok gitu. Tidak akan ikut menjatuhkan, sudah jatuh terlibat tangga istilahnya gitu. Nah, bahasa kepribadian saya itu tidak mungkin akan menjatuhkan. Itu kejiwaan kami. Dan dengan upaya itu kami secara spirit memberikan orang lain apa ya, kemampuan untuk tidak ngelokro gitu. Itu kepada siapapun dalam kedinasan termasuk dalam pekerjaan sampai sekarang itu kejiwaan kami kayak gitu. Kalaupun ada orang lain, wah kayaknya orang, itu mungkin kekurangan saya ada yang kecil. Terus apa tadi ya? Kalau untuk menurut orang lain kurang lebihnya begitu. Karena apa? Sesuatu spiritual disampaikan kepada orang lain bukan material. Orang lain itu menjadi nyambung gitu. Waktu-waktu kalau ketemu itu seolah-olah pengen konsultasi bagaimana itu diselesaikan dalam perkara kebingungan itu menurut kami kelebihan. Dan menurut orang lain kurang lebihnya juga sama demikian. Karena begitu ketemu tanyanya seolah-olah ada mengeluh. Nah bahasanya saya kalau sesuatu begitu ketemu orang yang susah, saya bawanya itu es balok dari bahasanya kan. Jadi ketemu nggak tambah kobong tapi tambah anes gitu, istilah gitu. Terus apa yang dapat kami berikan bagi sesama, gitu kan, bagi sesamaku ya. Untuk sampai sekarang prinsip hidup kami adalah melayani sesama menurut kemampuan dan talenta kami. Talenta kami belum tentu sama dengan yang lain. Mungkin kemampuan kami juga beda dengan yang lain. Nah, saya tanya kepada kami masalah liturgi, masih saya jawabnya bingung. Tanya aja kepada Bu Endang gitu kan. Karena talenta beda Bu. Bagaimana tanya keuangan gereja kok Pak? Tanya Pak Aldo gitu kan. Yang profesional gitu Pak Aldo ya. Mungkin salah satunya begitu jawaban kami. Terima kasih. Waktu ya? Mereka
sendiri Pak. Direkam dewek, digawe aplikasi dewek. Ya, kelebihan saya adalah dengan senang hati menerima mic ini. Jadi kelebihan saya, begitu dikasih mic saya akan sat-set. Dan kekurangan saya nggak bisa menahan mic ini terlalu lama di tangan saya, maka yang bisa saya berikan adalah mic ini kepada Mbak Harum. Ayo tadi jadi boleh mikir jawaban gue masuk. kita bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan kita juga bisa mengerti apa sih yang bisa kita berikan bagi sesama dengan hati yang ikhlas, dengan sukacita, dengan penuh kesungguhan dari hati kita yang terdalam. Pak Dada mungkin mau ada tambahan sebelum kami tutup sesi ini? Saya jawab malam. Jawabannya yang janggal-janggal serahkan Pak Pendeta aja. Ini sepertinya janggal Pak. Sudah selesai? Ya, 5 menit lagi. Bukan capek. Lanjut dulu aja. Mungkin kita tutup sesi kali ini dengan lagu Bapak Ibu bawa apa ya? NKB 199. NKB 199. Sudah yang terbaik kuberikan. NKB 99. NKB 199. Mungkin yang Bapak Ibu apa yang menjadi pikiran kita yang mungkin bagi kita kelemahan, tapi aku kalau kita punya kelebihan itu juga bisa buat berkat bagi orang lain. Dan Bapak Ibu jangan khawatir kita tidak bisa berpelayanan. Pasti kita mempunyai misi tersendiri di hidup ini, di dunia ini untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Untuk menutup sesi ini, mari kita nyanyikan lagu NKB 199. Sudahlah yang terbaik kuberikan. Sudah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Bersama dengan materi sesi yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu tanya saya apa kelebihan saya orangnya baik. Kekurangan cuma satu Bapak Ibu, saya itu pembohong.
jangan lihat yang pertama kali. Saya orangnya baik, kekurangan saya bohong. Ternyata bohong. Nah, kalau jujur Bapak Ibu, saya seorang pendeta, sebagai seorang suami, kalau dibilang kelebihan saya masih muda, saya masih punya semangat. Saya jadi pendeta itu sebuah kebanggaan tersendiri lah bagi Bapak Ibu, karena pendeta itu kan panggilan pribadi. Jadi saya merasa bangga menjadi seorang pendeta. Kalau kekurangan ya banyak Bapak Ibu. Kekurangan saya itu mungkin Bapak Ibu nggak tahu. Kekurangan saya di rumah itu terlalu banyak otoriter ya, banyak menuntut. Tapi kalau marah Bapak Ibu, kalau marah itu saya nggak pernah kepada istri sama anak-anak. Marah saya itu yang membuat kaget istri sama anak-anak. Saya sering kalau tiap pagi, sore, malam itu saya sering marah Bapak Ibu. Membuat anak saya jadi kaget, itu marah kepada dua setan yang di rumah saya, hitam dan putih itu. Kalau lagi ngepel, jadi saya sering marah-marah, kadang sering tegur. Pak, nek nesu-nesu jadi ngarepe bocah, udah ditiru. Kekurangan saya banyak Bapak Ibu. Bagi teman-teman saya itu saya dianggap kurang mendetani karena sebetulnya pendeta itu lampion sing ape. Kadang saya juga menerima masukan-masukan pendeta kok senengane gojek, terusnya kan pendeta dia anteng alim gitu ya Bapak. Karisma. Tapi kemarin malah Pak Ian Sumardi itu waktu dibimbingan itu bilang kepada jemaat juga itu bilang, boleh pendeta dia cuma menengah. Nah perlu sih menduga. Aku berkeluarga supaya aku banget. Mungkin. Kan dari jemaat juga, karena saya aku banget. Banyak kekurangan saya Bapak Ibu, kekurangan sebagai seorang pendeta, sebagai suami, mungkin juga bagi teman, sahabat, bagi yang lain ya. Kekurangan saya itu ya seringkali beli janji itu ya. Ada teman janjian gitu, saya kadang lupa terus ya teman marah-marah jual ini apa kok marah gitu ya. Banyak Bapak Ibu, saya itu suka marah, suka menuntut, suka marah, suka menuntut, terlalu otoriter. Kayak istri tadi ya sedikit sabar. Untuk punya istri sabar. Bisa dua dia saat ini sudah membuka kejujurannya. Aduh. Ya kalau ditanya tadi yang apa yang dapat diberikan untuk sesamaku ya saya paling ini Bapak Ibu seringkali kalau dengar teman pendeta cerita jemaat itu kadang aku cinta pelakuan nuani kapan aku nuani padahal dari istri saya itu kalau dipedani Pak uangnya enggak itu diteringat wah pura-pura enggak sih pura-pura semua ya jadi teringat waktu saya makin sedikit maka apa yang bisa saya berikan untuk orang lain ya yang bisa seperti tadi Pak Dede ya iya bisa diberikan ya saya berikan itu aja terus ya bisa memberi sesuatu rezeki ya saya bisa berikan kalau saya punya waktu ya saya akan berikan waktu. Kalau saya punya sesuatu, selama saya bisa, saya akan berikan. Yaitu mungkin Bapak Ibu yang penting tadi yang disampaikan oleh Pak Arum benar, kita jangan terlalu tinggi hati, tapi juga jangan terlalu rendah diri. Kita harus jadi orang yang pas-pasan saya Bapak Ibu. Pas ono, pas apa ya? Pas gitu ono gitu ya. Pas-pasan jadi. Kita ada di tengah, tidak tinggi hati juga tidak rendah
diri. Dari situlah dipupuk spiritualitas dalam diri kita. Malam hari ini Bapak Ibu akan kita tutup dengan doa malam. Saya yakin Bapak Ibu sudah capek karena kita perjalanan jauh, dan hari ini kita sudah melewati banyak kegiatan. Tentu tubuh ini tidak bisa membohongi bahwa kita makin lama akan makin ngantuk, lemah, karena juga usia ini tidak bisa dibohongi. Karena semakin menua kita juga akan butuh banyak istirahat. Nah, malam hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkaca dari pengalaman hidup dan pelayanan Rasul Paulus juga hampir sama dengan Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus juga berhadapan dengan usia yang makin bertambah, kemampuan yang makin berkurang. Usia tambah, tapi kemampuan makin berkurang. Belum lagi ditambah dengan tekanan, tantangan, penderitaan yang harus dialami oleh Rasul Paulus. Kesulitan-kesulitan itu yang dialami dan dirasakan oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya Paulus mengatakan, secara fisik kami mulai merosot, makin turun, makin turun. Tetapi Paulus meyakini meskipun fisiknya makin merosot, kemampuannya makin berkurang, tetapi manusia batiniahnya itu tidak pernah berkurang. Justru dari hari ke sehari makin bertambah. Hari ini adalah di mana kita mau memperbarui manusia batiniah kita, Bapak Ibu, yaitu spiritualitas kita. Supaya apa? Supaya kita makin bersemangat meskipun usia kita makin bertambah, kemampuan kita makin berkurang. Ya, semangat untuk melayani Tuhan. Paulus mampu melewati semuanya itu, Bapak Ibu. Spiritualitasnya makin bertambah, makin kokoh. Dia menemukan jati dirinya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sebagai yang diutus Tuhan. Dan itu menjadi kebanggaan bagi seorang Rasul Paulus. Menjadi kawan sekerja Tuhan adalah kebanggaan Rasul Paulus, karena dia mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus. Pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman hidup Rasul Paulus itu menjadi pengalaman yang sangat berharga, sehingga Rasul Paulus itu makin bangga, makin senang untuk memberi hidupnya kepada Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita semua harus menuliskan dalam kertas kehidupan kita bahwa Bapak Ibu bangga menjadi seorang penatua, diaken, sebagai pelayan di komisi, sebagai pelayan Tuhan di gereja. Bapak Ibu harus punya kebanggaan atas itu. Apa sih yang bisa kita banggakan lagi, Bapak Ibu, selain daripada panggilan Tuhan? Apa sih yang bisa kita banggakan saat ini? Toh kekayaan tidak bisa dibawa mati, toh usia juga akan makin bertambah, kemampuan juga akan makin berkurang, kemampuan kita makin menyusut. Kalau kita seperti Mbak Arun tadi katakan, kalau kita tidak memiliki kebanggaan, justru kita terprosok pada sikap rendah diri, maka pelayanan itu akan dianggap sebagai sesuatu yang menjenuhkan, membosankan, melelahkan, tidak menyenangkan. Kalau bahasa dalam persekutuan keluarga di Gombong itu mau dipanggil majelis, alasannya orang mau berjemaat kagak main tuh gitu ya. Terus banyak hal, merasa tidak mampu, tidak ada waktu, banyak hal. Karena apa? Kita merasa tidak pernah bangga terhadap panggilan Tuhan. Tapi kalau kita punya kebanggaan, Bapak Ibu,
Saya yakin Bapak Ibu akan terus bersemangat melayani, menjalani panggilan Tuhan. Tidak ada rasa rendah diri, tidak ada rasa minder, tapi kita bangga. Saya senang menjadi seorang penatua, menjadi seorang diaken, atau menjadi seorang pelayan Tuhan. Saya bangga karena apa? Tuhan mau pakai saya. Kebanggaan itulah yang harus kita tanam dalam diri kita, Bapak Ibu, supaya hari ini dan esok pagi kita makin ditambahkan hikmatnya, kebijaksanaan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Spiritualitas kita bertambah, kita makin bersemangat untuk melihat domba-domba Tuhan Yesus yang ada di depan mata kita. Kita layani mereka dengan penuh cinta, penuh kasih, dengan ketulusan kita layani mereka. Meskipun kadang kita berjumpa dengan kenyataan. Tadi Pak Yuli sudah bilang, ada kenyataan, ada tantangan. Kita tahu tidak semua domba itu nurut, benar kan Bapak Ibu? Kadang ada domba yang nakal, ada domba yang pengen jalan sendiri, pengen cari makan sendiri, ada domba yang berulah dan sebagainya. Bapak Ibu, marilah kita tetap jalani panggilan ini dengan penuh cinta. Karena seperti apa mereka tetap domba Tuhan. Sampai sekarang Bapak Ibu, saya bersyukur, saya tidak mau tetap berusaha meskipun kadang ya jatuh Bapak Ibu. Saya itu selalu ngawekani diri saya, ojo nanti dari pendeta sing hangat benar Bapak Ibu. Kalau saya sampai terjatuh pada sikap pendeta sing hangat wah itu sudah jadi menurut saya mimpi buruk bagi GKJ Menara Kasih. Kalau pendeta itu nggak baik ya Bapak Ibu. Opo pendeta iso liane dianggap orang iso. Makin pendetanya banyak melayani, makin bangga, makin senang. Justru pendeta yang anggap baik itu yang akan meruntuhkan gereja pada masa akan datang. Karena apa? Talenta-talenta yang ada di jemaat itu tidak muncul, tidak keluar. Karena apa? Kabeh wis ditangani karo pendeta. Pak Yudi bilang sekretaris mana? Pendeta langsung bilang wis aku wae. Ngurusi keuangan gereja, ada Pak Aldo, ada Mbak Santi. Wis aku yang melu ngurusi keuangan. Ketuanya sapa? Wis pendeta wae. Ketuanya semua dilakukan oleh pendeta, seolah-olah pendeta adalah segala. Justru pendeta yang anggap baik adalah pendeta yang kurang bijak dan kurang baik. Justru sikap-sikap yang demikian yang harus dihilangkan. Termasuk dalam pelayanan kita Bapak Ibu. Ketika kita melihat domba-domba Tuhan, kita bukan pemilik Bapak Ibu. Jujur saya, Bapak Ibu semua ketika melihat domba itu, ingat, kita bukan pemilik ya. Kita bukan pemilik. Tuhan Yesus sudah ingatkan kita dalam surat 1 Petrus berapa gitu lupa saya. Kita itu bukan pemilik. Kita itu cuma disuruh oleh jogo, ngopeni, ngangon. Bukan pemilik, yang punya itu tuh. Maka kita jangan seolah-olah memiliki domba-domba kepunyaan Tuhan. Lalu jemaat itu disemena-menakan, dianggap sepele, dianggap remeh dan lain sebagainya. Ingat bahwa domba-domba Tuhan itu milik Tuhan. Dan kita harus tetap rendah hati Bapak Ibu, tulus, ikhlas dalam melayani. Yang paling penting dari semuanya itu adalah kita tetap melayani dengan kasih. Karena dengan itu spiritualitas kita akan terpancar Bapak Ibu. Jemaat akan melihat pelayanan kita itu adalah pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Spiritualitas kita terpancar dan jemaat merasakan bahwa pelayanan kita dipenuhi, didorong oleh semangat Roh Kudus. Saya yakin Bapak Ibu
ketika besok kita pulang, kita akan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Pelayanan kita makin giat, majelis, keluarga, dan jemaat makin solid. Gereja pasti akan maju, gereja akan mampu menjadi berkat. Kiranya malam hari ini kita sungguh-sungguh diperbarui manusia batinnya kita dari hari ini dan hari esok, makin spiritualitas kita makin bertumbuh. Meskipun usia kita bertambah, kemampuan kita menurut, manusia batin kita diperbarui. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam doa. Saya minta untuk nyanyi dulu Pak Adi hari ini, karena malam hari ini adalah kesempatan yang tidak akan pernah terulang. Ya, Bapak Ibu, situasi ini tidak akan pernah terulang. Situasi orang yang hening, tadi ada yang bilang benar-benar tempat ini hening. Suasana yang hening inilah yang harus kita nikmati, kita hayati. Kalau di awal tadi Pak Harun bilang Tuhan punya rencana, dan malam hari ini saya yakin Bapak Ibu duduk di sini, Tuhan punya rencana atas kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita sampai di sini tanpa sebuah tujuan. Tuhan punya tujuan untuk kehidupan Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu gunakan waktu ini untuk kita teduh sejenak. Untuk teduh sejenak, kita hayati, kita renungkan situasi malam hari ini. Kita pejamkan mata kita. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita. Kita akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa Tuhan berkenan memakai kita menjadi pelayan-pelayannya, menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan berkenan untuk memakai kita menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja, menjadi pelayan Tuhan. Tuhan menganggap kita itu sangat berharga, layak dan pantas. Sebuah kebanggaan atas karunia yang Tuhan sudah berikan. Malam hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk merenung. Mungkin saja Bapak Ibu berkata, saya tidak mampu, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak kelemahan, saya sudah tidak seperti dulu waktu muda, sekarang saya sudah tua. Mungkin Bapak Ibu akan berkata, pelayanan itu berat, pelayanan itu sulit, pelayanan itu tidak menyenangkan. Ingat Bapak Ibu, rahmat Tuhan, kasih Tuhan itu besar untuk kita. Kita yang sesungguhnya tidak pantas, tidak layak, tapi Tuhan pantaskan kita untuk menjadi kawannya, sahabatnya. Diberi kita tanggung jawab yang suci, yang mulia, untuk menjaga domba-domba milik kepunyaan Tuhan, menjadi wakil Tuhan di tengah jemaat. Sebuah kebanggaan, sebuah anugerah yang besar, yang seharusnya itu menjadi sukacita kita, kesenangan hati kita. Mari Bapak Ibu kita renungkan malam hari ini. Siapa saya? Siapa aku? Kenapa Tuhan taruh saya di tempat ini? Kenapa Tuhan memberi mereka di depan saya untuk saya layani,
saya bimbing, saya dampingi, saya kasih. Siapa aku? Kita adalah pelayan-pelayannya. Kita adalah murid-murid Kristus yang kelak kita akan mendapatkan mahkota yang jauh lebih mulia. Kita akan mendapatkan tempat bersama dengan Tuhan yang jauh lebih besar. Derita, kesusahan, kesulitan di dunia ini tidak sebanding pelayanan yang sudah kita jalani, yang mungkin tampaknya sia-sia, tampaknya sulit, tampaknya berat. Semua itu tidak sebanding dengan mahkota yang kelak kita akan terima sebagai sahabat-sahabat Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai pelayan Kristus. Mari Bapak Ibu, kita renungkan kembali panggilan Tuhan di dalam diri kita. Marilah kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan malam hari ini. Kita percaya Tuhan yang sudah panggil, Tuhan akan kita, memperlengkapi kita. Dia juga yang akan mencurahkan berkat-Nya untuk setiap kita, hamba-hambanya, untuk setiap kita, pelayan-pelayannya. Mari kita naikkan pujian dengan setengah suara. Jadikan nyanyian ini sebagai doa syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Inilah kami, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan, sahabat-sahabat yang Engkau kasihi, yang telah Engkau pilih, Engkau tetapkan untuk bersama-sama memikul salib, mewartakan cinta kasih-Mu di tengah dunia ini. Inilah kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas anugerah yang Engkau berikan atas kami. Malam hari ini, Bapa, kami mau memberi juga, memberi apa yang kami bisa lakukan, yang terbaik untuk Engkau. Kami berkomitmen untuk melayani Engkau lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat hamba-hamba-Mu ini, Tuhan. Penatu hadiahkan, pendamping para majelis, anak-anak, warga jemaat. Mereka memiliki hati untuk Engkau Tuhan. Berkatilah hidup mereka, perlengkapi mereka dengan kuasa Roh, sehingga mereka memiliki semangat, daya dorong dari kuasa Roh Kudus untuk menjalani panggilan pelayanan mereka, sehingga hidup hamba-hamba-Mu ini diberkati, keluarganya diberkati, anak cucu mereka diberkati. Dengarkanlah Tuhan suara hati mereka saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya gak tahu dalam kehidupan pelayanan kita banyak hal yang kita harapkan, kita inginkan. Ada banyak persoalan kehidupan yang kita jumpai. Saya ingin Bapak Ibu merenung. Bayangkan seseorang, mungkin pendamping kita, mungkin anak-anak kita, mungkin juga saudara kita, domba-domba punya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang punya masalah beban kehidupan.
mungkin anak cucu kita saat ini. Bayangkan wajahnya. Berdoalah untuk Tuhan, pada Tuhan, untuk mereka yang saudara bayangkan. Berdoalah pada Tuhan supaya saudara kita, anak cucu kita, pendamping kita, atau mungkin jemaat kita boleh dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan. Percayalah, saat saudara membayangkan dengan sungguh dan mendoakan, Tuhan ada bersama saudara saat ini. Tuhan mendengarkan keluh kesah, sedih, tangis saudara. Maka Tuhan mau ambil beban itu. Tuhan mau tolong kita supaya apa yang kita harapkan untuk saudara-saudara kita, anak cucu kita, Tuhan boleh memberkati, memberi yang terbaik atas kehidupannya. Bila saudara punya pergumulan atas hidup berkeluarga saudara, pergumulan dalam pelayanan, pekerjaan, usaha apapun, bayangkan saat ini Tuhan duduk bersama di samping saudara. Tuhan mau mendengarkan suara saudara, suara hati saudara sendiri. Bilang kepada Tuhan, katakan dengan jujur, memohonlah kepada Tuhan supaya Tuhan bebaskan hidup saudara, untuk saudara bisa memenangkan setiap pergumulan hidup saudara. Tuhan boleh memberi jalan keluar, solusi yang terbaik atas pergumulan hidup saudara. Percayalah, malam hari ini kesempatan terindah Tuhan berikan untuk kita memberi waktu berbicara kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan akan campur tangan atas setiap pergumulan harapan hidup saudara. Bapa di dalam surga, saat ini kami sekalian membawa pergumulan hidup kami, keadaan batiniah kami yang makin tertekan, terbelenggu oleh banyak persoalan. Kami ingin manusia batin kami diperbarui saat ini, dibebaskan, dilepaskan. Kami mau Tuhan, Engkau campur tangan, tolong kami Tuhan. Berkatilah pendamping kami, saudara kami, anak cucu kami. Berkatilah domba-domba yang saat ini hidup dalam beban, hidup dalam kesulitan dan kesusahan. Kami percaya tangis, harapan kami dan cinta kami untuk mereka Tuhan dengarkan. Engkau yang penuh kasih, Engkau yang akan mencurahkan berkat atas kami sekalian. Secara khusus kami berdoa bersama-sama untuk anak kami Esther yang saat ini mengalami kecelakaan di Karanganyar Solo. Tuhan jaga anak kami, Tuhan lindungi dia. Bila saat ini ia sedang dirawat di rumah sakit, Tuhan akan beri kesembuhan.
Engkau akan memulihkan hidupnya. Untuk orang tuanya yang Tuhan sertai kendaraan, beri kekuatan kesehatan untuk Pak Anton dan Tuhan sampai di Solo dengan selamat, mendampingi anaknya, mengasihi anaknya. Tuhan jagai, Tuhan lindungi mereka. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Berkat-Mu turun atas saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Kami boleh berjumpa, bertemu muka dengan Engkau. Kami boleh menaikkan syukur, harapan dan doa kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa yang besar setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kiranya damai sejahtera yang dari Engkau, yang dari surga, turun atas kami, turun kepada mereka, anak cucu dan saudara kami. Dan kami percaya Roh turun atas kami, damai sejahtera memenuhi hati dan hidup kami, dan biar kami akan melangkah beristirahat tubuh kami. Roh Kudus, damai sejahtera Kristus yang menaungi kami, sehingga kami dimampukan esok pagi untuk membuka mata kami, untuk melihat kebaikan-Mu, kasih-Mu yang begitu besar. Kami boleh merasakan berkat-Mu baru atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Kumpul jam 6 pagi. Kita kumpul untuk olahraga senam